Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kalian pasti tetap semangat ya, walau saat ini kita masih belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kita mau belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di sini ada kandang kelinci ya. Di sini ada toko namanya Pak Rudi dengan Edo. Ya, mereka sedang membersihkan kandang kelinci. Ya, Edo sangat senang ketika berada di rumahnya Pak Rudi. Ya, karena Edo sangat suka dengan hewan kelinci. Ya, Edo melihat kelincinya sangat-sangat menggemaskan. Ya, kemudian apalagi ketika kelincinya bergerak ya, melompat ke kanan ke kiri dengan sangat lincah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, alat gerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif ini adalah tulang. Ya, kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Nah, kalau alat gerak aktif ini adalah otot ya, otot yang ditandai dengan warna merah ini. Karena otot disebut sebagai alat gerak aktif ini karena otot dapat bergerak. Nah, perhatikan di sini alat gerak hewan. Nah, alat gerak hewan dapat ada beberapa macam, misalnya dengan menggunakan sayap, dengan menggunakan kaki, kemudian dengan menggunakan sirip atau ekor, kemudian dengan menggunakan otot perut. Nah, selain untuk bergerak, pada beberapa hewan alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, misalnya akan memberikan contoh ya, ini contoh hanya beberapa saja, masih banyak hewan lainnya di luar sana. Hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki, itu ada hewan kuda, kemudian ada hewan kelinci, kemudian ada kucing, kemudian ada ayam, kemudian ada kanguru. Ini hewan-hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki, ada yang dengan melompat, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan berlari. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip, itu sudah pasti anak-anak kalian pasti tahu yang bergerak dengan menggunakan sirip adalah ikan. Ya, kemudian hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Yang pertama ada siput, kemudian ada ular, kemudian ada cacing. Nah, hewan yang bergerak dengan sayap pasti kalian semua sudah tahu. Ada kupu-kupu, kemudian ada burung, kemudian ada nyamuk, kemudian ada capung, dan kemudian ada lebah. Ini hewan-hewan yang bergerak dengan sayap. Masih banyak di luar sana hewan-hewan yang bergerak dengan sayap, misalnya ada belalang, atau misalnya ada apa lagi, ada lalat ya, itu hewan yang bergerak dengan menggunakan sayap. Nah, sekarang kita mau perhatikan paragraf yang misalnya kasih sebagai berikut. Misalnya akan bacakan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau perubahan posisi seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini adalah salah satu paragraf. Nah, sekarang misalnya mau tanya, anak-anak apakah ada yang masih ingat ide pokok itu apa? Ya, tepat sekali. Ide pokok itu adalah gagasan utama dalam teks. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Nah, yang pertama yang dapat dilakukan, membaca teks terlebih dahulu secara keseluruhan. Ya, kemudian
Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kemudian menentukan inti dari kalimat utama karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Ya, lalu kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir kalimat. Nah, dalam satu paragraf kalimat utama yang berisi ide pokok ada juga kalimat pengembang. Ya, kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Kita akan lihat ya kaki dari cerita yang kaki mana sih yang merupakan kalimat utama. Nah, yang merupakan kalimat utama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini merupakan kalimat utama. Kemudian ide pokoknya itu adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, coba sekarang misalnya makanya kalimat pengembangan yang mana? Oke, tepat. Ya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau perubahan posisi seluruh bagian tubuh. Ya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan ya yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini juga merupakan kalimat pengembang. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya dan belajar sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.